Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan keuangan, khususnya untuk bentuk-bentuknya. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan saya bahas untuk di materi laporan keuangan ini dan serta bentuk-bentuknya? Nah, ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi, di dalam materi ini saya akan menjelaskan berbagai macam hal. Yang pertama yaitu tentang dari laporan keuangan itu definisinya apa. Lalu yang kedua terkait dengan yaitu bentuk laporan keuangan, sampai dengan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, di laporan keuangan ini, sebenarnya laporan keuangan ini adalah informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, tentunya informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ini nantinya akan digunakan kepada siapa? Yaitu pertama bisa kepada investor, calon investor, pemberi dana, manajemen perusahaan, supplier, dan karyawan. Sebagai contoh, misal kalau ada UMKM yang ingin meminta dana atau pengajuan kredit kepada bank. Nah, tentunya di sini UMKM tersebut juga wajib memberikan laporan keuangannya. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana yang namanya operasi dari perusahaan tersebut bisa dijalankan dengan baik atau operasi dari UMKM tersebut dijalankan dengan baik. Selain itu, pihak pemberi dana ini atau bank tersebut juga ingin melihat kira-kira apakah sebelumnya pihak UMKM ini sudah mencari tambahan dana atau mencari pinjaman dari pihak lain. Jika ada, apakah dia melunasinya dengan periode termin waktu yang tepat atau tidak? Nah, tentunya di sini laporan keuangan sangat berguna bagi pihak pemberi dana. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan supplier. Jadi, supplier ini pun juga membutuhkan informasi tentang laporan keuangan, terutama di bagian yaitu hasil untuk penjualan ataupun hasil dari usaha tersebut. Mengapa? Karena bisa jadi kalau misalnya perusahaan atau contoh tadi UMKM tersebut membeli barang secara kredit, berarti tentunya pihak supplier ini ketika nanti menjualkan barang ini kepada pihak UMKM, keinginannya adalah utang tersebut akan dilunasi. Tetapi ketika pihak UMKM tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak supplier pun akan menanyakan kira-kira bisa tidak utang yang mereka atau barang yang mereka kasih ini secara kredit bisa dilunasi. Jadi dari pihak yang namanya supplier, pemberi dana, termasuk juga nanti ada pihak manajemen perusahaan, ini juga membutuhkan yang namanya laporan keuangan, tentunya untuk mengetahui yaitu untuk hasil kegiatan operasi perusahaan selama setahun. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira di sini informasi apa saja sih yang disajikan di dalam laporan keuangan? Pertama, bisa berkaitan dengan profitabilitas, risiko, timing, dan aliran kas. Lalu yang kedua, informasi yang diberikan pun juga berupa analisis kinerja dan kondisi keuangan saat ini. Nah, tentunya hal ini sangat berguna. Kenapa? Tanpa adanya laporan keuangan, otomatis kita juga tidak bisa melihat kinerja perusahaan saat ini seperti apa sih? Atau paling gampangnya ingin memprediksi yang namanya butuh berapa barangnya unit atau dijual, termasuk juga dengan butuh berapa yang namanya untuk bagaimana kaitannya dengan misalnya kalau besok tahun depan kalau kita mengeluarkan dana sekian, kita mampu nggak ya untuk melunasi dan utang-utang tersebut? Kalau misalnya ingin membeli atau melakukan investasi suatu bangunan. Nah, tentunya di sini pasti membutuhkan modal yang besar. Modal besar itu kira-kira bisa tidak nantinya akan dilunasi atau terpenuhi dari uang yang kita miliki saat ini, seperti itu.
Itu adalah ilustrasi contohnya. Nah, selanjutnya tentunya yang namanya laporan keuangan pasti punya dampak. Dampaknya apa? Yaitu bisa memberikan informasi yang penting bagi investor, calon investor, pihak pemberi dana yang tadi seperti kreditor, yaitu pihak bank, dan ada manajemen perusahaan, supplier, dan karyawan. Nah, tentunya ini semua penting dan terutama untuk para investor pun juga ingin mengetahui nilai perusahaan di periode mendatang apakah meningkat atau menurun, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian periode yang kedua adalah bentuk laporan keuangan. Nah, tentunya teman-teman di sini sudah tahu untuk bentuk-bentuk laporan keuangan ini kira-kira seperti apa. Apakah ada bedanya dengan yang pernah kalian pelajari waktu pengantar akuntansi dulunya di semester 1? Oke, saya di sini hanya akan mengulang saja terkait dengan bentuk laporan keuangan, mulai dari neraca, lalu kemudian ada laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah arus kas. Nah, tentunya di sini kalau untuk neraca teman-teman pasti ingat informasi apa sih yang disajikan di dalam neraca, yaitu ada aktiva dengan pasiva. Nah, di dalam aktiva dengan pasiva ini, kalau teman-teman masih ingat lagi penggolongannya, aktiva itu dibagi menjadi dua, ada current dan fixed asset. Dan tentunya di sini, kalau untuk kaitannya dengan current, ini berarti hal yang liquid. Mengapa sih liquid? Liquid di sini itu berarti kalau dicontohkan ada kas, piutang dengan persediaan, atau barang yang atau uang yang cepat habis atau cair bentuknya. Jadi, ketika misalnya di sini persediaan perusahaan itu menumpuk, berarti diartikan bahwa perusahaan gagal untuk memberikan atau gagal untuk menjual barangnya. Dan berarti dengan kata lain, persediaan ini stoknya semakin banyak sehingga kas yang dihasilkan atau yang diterima oleh perusahaan semakin kecil, seperti itu untuk dari ilustrasi tentang liquid. Selanjutnya, juga ada informasi tentang pasiva. Pasiva pun ini juga dibagi menjadi dua, ada yang current liability, yaitu hutang dagang, lalu yang kedua adalah hutang jangka panjang atau disebut dengan fixed atau di sini disebut dengan long term debt. Nah, tentunya untuk hutang jangka panjang ini sendiri pun juga akan dilihat bagaimana perusahaan ini akan melunasinya atau menepati dari setiap jatuh temponya. Sebagai contoh, utang jangka panjang ini apa sih? Bisa yang timbul akibat dari pembelian suatu obligasi yang waktunya tentunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk di bagian pasiva sendiri juga ada informasi terkait dengan modal atau equity. Seperti itu. Oke. Berarti dengan kata lain, di sini yang namanya aktiva ini juga akan memberikan informasi tentang manfaat ekonomi yang akan di masa mendatang atau yang akan diterima oleh perusahaan akibat melakukan suatu transaksi tertentu. Sebagai contoh, tadi ketika perusahaan itu berhasil menjual persediaannya, berarti dia akan mendapatkan kas sehingga ini dia juga akan mendapatkan manfaat ekonomi akibat dari transaksi penjualan persediaan. Oke, selanjutnya kalau untuk terkait dengan kewajiban apa? Yaitu di sini berarti kaitannya dengan pengorbanan ekonomis di mana dia wajib melunasinya ketika di masa mendatang. Nah, muncul ini juga bisa jadi karena apa? Munculnya yaitu karena dia melakukan penundaan untuk pembayaran barang maupun jasa yang telah diterima oleh organisasi lainnya. Kalau teman-teman masih ingat, yang namanya utang dagang itu timbul juga akibat dari pembelian secara kredit. Berarti dengan kata lain, dia memiliki kewajiban untuk melunasinya. Oke, selanjutnya kalau untuk modal di sini bisa modal sendiri maupun modal yang dalam bentuk saham.
Dan tentunya di sini juga menandakan bukti kepemilikan dari usaha organisasi tersebut. Oke, selain itu untuk kegunaan neraca apa sih? Kegunaan dari neraca ini adalah yaitu memberikan gambaran informasi perusahaan saat ini. Tentunya informasi yang dimaksud adalah apa? Yaitu informasi terkait dengan posisinya saat ini itu bagaimana, kekayaannya dapat berapa, atau harta apa yang dimilikinya, termasuk dengan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Itu untuk di gambaran neraca. Selanjutnya, untuk di bagian laporan laba rugi ini akan menghasilkan informasi terkait dengan penghasilan, biaya, dan pendapatan bersih selama satu periode, serta aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Nah, tentunya kalau dari segi isi, ini juga laporan laba rugi ini akan bisa dipisahkan menjadi dua, yaitu laporan rutin dan non-rutin. Untuk rutin sendiri, nantinya akan berisi terkait dengan informasi yang berkaitan dengan operasi bisnis perusahaan. Sebagai contoh, kalau misalnya perusahaan itu dia adalah perusahaan terkait contoh organisasi yang menjual barang-barang tekstil, atau di sini adalah terkait dengan menjual baju atau pakaian maupun kain. Nah, tentunya di sini berarti hasil operasi yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut akibat dari dia berhasil menjual bajunya ataupun kainnya. Nah, sedangkan untuk yang non-rutin contohnya seperti apa? Berarti kaitannya dengan yang kejadian yang tidak mungkin dilakukan setiap periode operasi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, menjual aset. Apabila perusahaan ini merasa bahwa aset yang dimiliki itu sudah tidak lagi bagus untuk digunakan, maka perusahaan akan memutuskan, yaitu untuk menjual aset ini. Kenapa? Karena kalau dijual, aset ini tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga dia juga mampu membeli aset yang baru atau melakukan investasi agar bisa nantinya menghasilkan keuntungan yang lebih baik lagi daripada saat ini. Oke, kalau dicontohkan lagi, berarti ini juga bisa terkait dengan penghentian lini bisnis untuk yang usaha non-rutin. Kenapa kok usaha non-rutin dikaitkan dengan penghentian lini bisnis? Tentunya di sini, apabila perusahaan merasa yang namanya lini bisnis yang mereka miliki tidak menguntungkan, nah tentunya lebih baik dihentikan kegiatannya agar tidak menimbulkan biaya yang semakin banyak. Kira-kira biaya apa sih yang akan timbul secara rutin? Yaitu biaya untuk menggaji karyawan tersebut. Di sisi lain, untuk laporan laba rugi ini juga akan menginformasikan terkait dengan untung, rugi, untung atau risiko. Lalu di sini ada fleksibilitas kekayaan dan kemampuan operasional. Nah, tentunya kalau untuk untung dan risiko ini sudah teman-teman pahami, kalau misalnya pendapatan mereka lebih besar dibandingkan dengan hasil usahanya yang dikeluarkan, biaya hasil usaha yang dikeluarkan saat ini, mereka akan mendapatkan untung. Nah, sedangkan untuk fleksibel, berarti di sini ada kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan ataupun kebutuhan yang tidak sesuai dengan harapannya. Ini sebagai apa contohnya? Sebagai contoh, kalau misalnya dia ada terkena bencana. Nah, tentunya ini kan di luar harapan kita. Mau tidak mau, perusahaan ini akan mengeluarkan biaya untuk perbaikan dari bencana tersebut. Jadi, sebagai contoh misalnya, yaitu server yang dibeli saat ini kondisinya tidak lagi bisa digunakan karena servernya kapasitasnya sudah overload. Berarti, dengan kata lain, perusahaan akan melakukan pengadaan untuk pembelian server. Untuk apa pengadaan pembelian server ini? Untuk mengantisipasi adanya load data yang berlebih sehingga
yang namanya operasional dari perusahaan itu menjadi lebih maksimal lagi karena adanya server yang baru, seperti itu. Kalau terkait dengan kemampuan operasional, berarti menginformasikan tentang apa, yaitu menjaga aktivitas perusahaan pada periode tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan laporan arus kas. Laporan arus kas ini memberikan informasi terkait dengan laporan keuangan yang akan menjelaskan bahwa adanya penerimaan maupun pengeluaran kas selama satu periode berjalan atau periode akuntansinya. Nah, tentunya laporan ini pun juga akan memberikan informasi terkait sumber apa yang dikeluarkan atau kasnya itu bersumber dari mana dan alokasinya dari pos yang mana untuk arus kas tersebut. Nah, di dalam arus kas sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa arus kas ini dibagi menjadi 3 aktivitas, mulai dari timbul karena akibat operasi, lalu ada investasi, dan yang terakhir adalah pendanaan. Nah, tentunya kalau terkait dengan operasi, ini berkaitan dengan yang namanya hasil operasi perusahaan. Apabila perusahaan ini biasanya menjual jasa terkait dengan bersih-bersih dan contohnya adalah jasa misalnya untuk penyewaan kendaraan atau supir gitu ya, jasa supir. Di sini berarti tentunya yang timbul adalah kas ini diterima akibat karena penawaran jasa atau pemberian jasa tersebut kepada orang lain. Nah, sama halnya kalau perusahaan ini ingin yang namanya berkaitan untuk kalau misalnya mau memproduksi suatu barang gitu ya, ini butuh listrik. Jadi, berarti akan ada kas yang dikeluarkan untuk membayar biaya listrik seperti itu. Jadi, timbul karena akibat operasi. Nah, selanjutnya ada arus kas yang timbul karena akibat investasi. Untuk arus kas yang timbul akibat investasi, tentunya kas ini bisa dikeluarkan untuk kebutuhan membeli aktiva tetap. Seperti itu. Sedangkan untuk yang bagian pendanaan, tentunya berkaitan dengan mendanai kas ini timbul akibat apa? Yaitu digunakan untuk akibat timbulnya ada pendanaan atau menerbitkan suatu saham atau membeli saham dari perusahaan lain seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya hari ini teman-teman belajar terkait dengan apa itu laporan keuangan, bentuk-bentuknya, terus kemudian kegunaan laporan keuangan masing-masing dari setiap bentuk, mulai dari yaitu neraca, laporan laba rugi, hingga sampai arus kas. Dan tentunya di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang dipahami atau ada penyampaian saya yang salah, silakan teman-teman konfirmasi kembali kepada saya dan bisa melalui komen di bawah ini maupun email kepada saya kalau masih ada informasi yang belum jelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.